Hari Jumat Paskah yang pertama tanggal 25 April 2025. Pada hari Jumat ini secara khusus kita berdoa untuk arwah-arwah orang yang beriman, untuk kedamaian ketenangan serta kekal dari arwah-arwah dari keluarga Ibu Trisna di Jakarta, untuk kedamaian ketenangan arwah Ibu Lidi Setiawati de Liang Kui, Ibu Oitong Tio Tanjok It, Epe Hartanto Masli, Ibu Tan Hong Lan, Ibu Oyan Siok Nio, serta keluarga yang lain. Dari keluarga Ibu Tresia Liubun di Makassar, untuk arwah Bapak Benedictus Benigo, Bapak Wilhelmus Liubun, Bapak Stefanus Liubun, Ibu Mariana Liubun, Ibu Petronelia Liubun, dan Ibu Alberta Liubun. Dari Ibu Cameli di Makassar, untuk arwah Papa Casio Ke, Mama Samsotien, Mertua Hartanto Kunadi, dan Hermin Ningsih ipar Maksroy Rumengan. Dari keluarga Fransiskus di Batumas, untuk arwah keluarga di Punuk, Tandi, Martina Joyo, Lim Kuang Hak, Dotong Amel, Tajok, Aliak Incu. Untuk arwah keluarga di Batumas, Marinus Petrus Bungur, Ujing Lisip Bindang Soyam Alus, Ita Veronica Vinkil Sodor dan Sonda. Dari Bapak Rabi Sunarli di Cilengsi Bogor, untuk arwah Yohanes di Saon, Yosef di Kokjong. Dari Ibu Tresia Yeni di Jakarta, untuk arwah Daniel Chung Cekiong dan Bu Gloria Dorothea. Dari Ibu Maria Purjani Petrus Gatiman di Pontianak, untuk Bapak Yosef Cahyadi, Ibu Tresnatan, Bapak Agustinus Hardi Sunarsia. Dari Bapak Bambang Hermawan, untuk Lim Cengkiang, untuk Lim Cengkiong. Dari Anti Regina Ho di Kucing, untuk arwah Rosco Francisco Jinjel Gabriel Ho. Dari Bapak Robert Bintoro di Surabaya, untuk arwah-arwah Aniko Bernard Ceng Konyo dan keluarga lainnya. Untuk Ibu Leni di Jakarta Utara, untuk arwah Bapak Max Budiarjo, Ibu Willy Broda Winarti, Ibu Leni Lokando, Bapak Joni Thomas Nagoy, dan Mr. Anthony Chu. Dari Sister Gregoria Edariani di Kucing, untuk arwah almarhum Bapak Octavianus Abuy, almarhum Kakak Martina, almarhum Kakak Gumbay, dan Pasco Dagama. Dari Ibu Budi Wijaya di Ungaran, untuk arwah Andreas Suparto dan Yosef Budi Wijaya. Dari keluarga Ayang, untuk arwah Veronica Osinori dan Maximus Darum. Dan juga untuk arwah dari keluarga Ibu Yosef Huiseng, untuk arwah Bapak Huiseng dan mamanya Goreti. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Tuhan mengantar umatnya dengan selamat dan mencampakkan musuh ke dalam laut. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Yesuslah yang menyiapkan santapan dan membagikan rejeki kepada kita, seperti dalam Injil hari ini dilakukannya bersama para murid. Semoga perayaan Ekaristi ini merupakan ungkapan iman kita akan Yesus yang bangkit, yang hari ini mengajak kita memberi kesaksian bahwa hanya padanya lah orang memperoleh keselamatan. Kita mempersiapkan batin sejenak.
Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, pencipta dan penyelamat umat manusia, segala sesuatu tercipta oleh sabda-Mu, dan baiklah adanya. Kami mohon ciptakanlah baru kami menjadi manusia baru. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa sesudah menyembuhkan orang lumpuh, Petrus dan Yohanes berbicara kepada orang banyak. Tiba-tiba mereka didatangi imam-imam dan kepala bait Allah serta orang Saduki. Mereka itu amat marah karena Petrus dan Yohanes mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Maka mereka ditangkap lalu diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya. Karena hari telah malam, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran Petrus banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Keesokan harinya para pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan Imam Agung Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain dari kalangan Imam Agung. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan demikian. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kalian bertindak demikian? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, para pemimpin umat dan para tua-tua, jika sekarang kami harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa mana orang itu disembuhkan, maka kalian dan seluruh umat Israel ketahuilah bahwa semua itu kami lakukan dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kalian salibkan, tetapi dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Karena Yesus itulah orang ini sekarang berdiri sehat di depan kalian. Yesus itu batu yang dibuang para tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tiada dalam siapapun selain dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tiada nama lain yang diberikan kepada manusia yang punya keselamatan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren. Batu yang dibuang para tukang malah menjadi batu penjuru. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Batu yang dibuang para tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Batu yang dibuang para tukang menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Allah. Suatu perbuatan yang ajaib bagi kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Mari bersorak-sorai dan bersuka cita. Batu yang dibuang para tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah Dia datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kalian dari ke dalam rumah Tuhan. Tuhan Allah, Dia menerangi kita. Batu dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru.
Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Mari bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada para murid di pantai Danau Tiberias. Terjadinya sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga denganmu." Maka berangkatlah mereka naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di tepi pantai. Tetapi para murid tidak tahu bahwa Yesuslah itu. Kata Yesus kepada mereka, "Anak-anak, punya lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak punya." Maka kata Yesus, "Tebarkanlah jala di sebelah kanan perahu, maka akan kalian peroleh." Mereka lalu menebarkannya dan mereka tidak dapat menarik jala lagi karena banyaknya ikan. Maka murid kesayangan Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Mendengar bahwa itu Tuhan, Petrus mengenakan pakaian sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Para murid lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya sekedar 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan. Sampai di darat mereka melihat api arang dan di atasnya ada ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kalian tangkap." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan mereka pun sebanyak itu ikan. Jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Mari kita sarapan." Tiada para murid yang berani bertanya, "Siapa engkau?" Sebab mereka tahu dialah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti, memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan. Itulah yang ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada para murid yang sudah bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Yesus mengambil roti dan memberikannya kepada para murid. Demikian juga ikan. Setelah Yesus wafat, para murid kembali ke pekerjaan lama. Dalam kehidupan mereka seakan-akan Yesus telah masuk masa lalu. Pandangan mereka tentang kerajaannya memang lain. Kebangkitan dan penampakan Yesus tidak terhitung. Dan ketika mereka sedang bekerja itu pada saat makan, Yesus menampakkan diri. Yesus menampakkan diri dalam situasi harian, asal mata dan hati kita terbuka. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, usaha, pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga yang memohon doa kepada kami dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Kami juga berdoa untuk seluruh orang yang sakit yang memohon doa dan didoakan, dan juga seluruh orang yang meninggal kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Kita persembahkan seluruh wujud misa dalam perayaan Ekaristi.
Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku, dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, sumber damai sejahtera, di mana roti anggur dibagi-bagikan, di situ pula Engkau hadir. Kami mohon, kumpulkanlah kami dalam suatu umat berkat nama-Mu, berkat Putra-Mu yang merupakan kedamaian kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid, seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya.
Ingatlah akan hamba-hambamu yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Engkau panggil mereka dari dunia ini ke hadirat-Mu, perkenankanlah mereka menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian dan menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang. Dalam kerahiman-Mu terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpah belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Kau bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin." Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami dalam luka-luka-Mu. Sembunyikanlah kami, jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan terhadap seluruh yang curang. Lindungilah kami di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Yesus berkata kepada para murid, "Mari silakan makan." Lalu diambilnya roti dan diberikannya kepada mereka. Haleluya. Marilah berdoa.
Allah Bapa kami, sumber sukacita, kasihanilah kami dan jagalah selalu umat yang sudah Kau selamatkan. Kami sudah ditebus berkat derita Putra-Mu. Semoga kami bergembira atas kebangkitannya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang memohon doa dan doa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, perjalanan mereka, studi mereka, dilimpahi berkat perlindungan, keselamatan, kesehatan dan kesembuhan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah, pergilah kita diutus. Haleluya, haleluya.